Taehyung menghentikan makannya dan menatap tajam Jungkook. Apa dia tidak salah dengar? Dia ingin membawamu. Ini pasti sudah diduganya. Taehyung pun langsung menghempaskan piring ke lantai dan berbicara lantang. Tidak, aku tidak mengizinkanmu membawanya. Dia milikku. Kau tidak berhak untuk membawanya dariku, ucapnya lantang. Tapi dia adikku, dia yang kucari selama ini. Aku ingin membahagiakannya. Kau hanya ayah angkatnya, jadi aku tetap akan membawanya ke rumahku, ucap Jungkook. Kau ingin di sini atau ikut dengan opamu? Katakan padaku, Yen, ucapnya tajam dan kau menatap Jungkook karena takut dengan tatapan Taehyung. Aku ingin ikut dengan Opa Daddy. Aku sangat merindukannya. Aku janji akan selalu kesini setiap harinya, ucapnya menunduk takut. Berdiri dari duduknya. Baiklah, jika itu maumu, sekarang kalian keluarlah dan jangan pernah kembali lagi ke sini, ucapnya dan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Opa, aku takut jika Daddy marah pada Yen. Opa, apa Yen di sini saja? Opa bersama Daddy, tanya menatap Jungkook. Kencana sayang, sekarang bereskan bajumu dan kita ke rumah Opa. Masalah Taehyung, Opa yang akan menjelaskannya, ucapnya dan kau pun mengganggu dan menuju kamarmu. Setelah selesai kau bereskan bajumu, kau pun turun dan menghampiri opamu yang duduk di ruang tengah sambil bermain ponselnya. Saat mendengar langkah kaki, Jungkook menatapku, mu yang menghampirimu. Kaca, ajaknya dan mengambil alih tasmu dan mengaduk tanganmu menuju mobilnya. Di kamar ini seorang pria sedang menatap ke arah luar dan melihat kau dan Jungkook masuk ke dalam mobil. Rahangnya mengeras dan juga dia mengepalkan tangannya. Siapa lagi jika bukan Kim Taehyung? Baiklah, kau pergi dari rumahku, tapi kau tetap milikku, John Yen, ucapnya. Kau dan Jungkook sudah sampai di rumahnya. Jungkook langsung membawamu untuk menuju kamarmu yang ada di rumahnya ini. Kau mengikuti langkah kaki opamu menuju ke lantai atas. Ini kamarmu sayang, sekarang istirahat nih. Opa akan ke kamar. Jika menginginkan sesuatu katakan pada Opa nih, ucapnya mengusap kepalamu dan berlalu pergi. Kau pun membereskan baju-bajumu dan meletakkan ke dalam lemari yang sudah ada dalam kamar ini. Setelah selesai, kau pun membersihkan tubuhmu dan langsung merebahkan tubuhmu di atas ranjang itu. Di ruangan ini ada dua laki-laki yang sedang merancang misi mereka. Siapa lagi jika bukan Kim Seok-jin dan juga Min Yoongi. Ya, mereka ingin membalas dendam pada Taehyung, tapi Min Yoongi dia menjelaskan identitasmu lebih dulu pada Seok-jin. Hyung, ini identitas gadis yang tinggal di rumah Taehyung saat ini, ucapnya memberikan map coklat pada Seok-jin dan menjelaskannya pada Seok-jin. Jelaskan semuanya padaku. Dari mana asal-usul garis itu, ucapnya dan membuka map itu. Dia John Yen, kau bisa melihat fotonya di sana. Dan dia anak dari John Hyunmoo dan Kim Hee-sun. Kedua orang tuanya meninggal pasca kecelakaan dan dia memiliki kakak laki-laki dan dia sahabat dari Taehyung, yaitu John Jungkook. Setelah ku cari info dari gadis itu, Taehyung mengambilnya dari panti asuhan dan dia mengangkat gadis itu menjadi anak angkatnya. Sepertinya seru untuk bermain dengan mereka. Kita akan menggunakan gadis itu dan besok kita lihat di mana gadis itu berada. Jika sudah tahu keberadaan gadis itu, kita akan menculiknya untuk bahan pancingan Taehyung dan juga yang lainnya, ucapnya senyum remeh. Setahuku dia tinggal di rumah Taehyung sekarang, tapi aku tidak tahu apa dia sudah dibawa dengan kakaknya atau belum, ucapnya.
Baiklah, cari informasinya. Setelah itu kita akan mulai bergerak sedikit untuk memancing Kim Taehyung dan jadikan diriku ini adalah seseorang yang bisa mengalahkan seorang mafia di negara ini, ucapnya bangga. Naehyung, aku cari informasinya, ucapnya menatap Hyungnya itu, dan Sojin hanya mengeluarkan semrik handalannya. Saat ini kau sedang berjalan sendirian tanpa Baekhyun Jungkook berikan tugasnya untuk menjagamu dan menemanimu kemana kau pergi. Tapi hari ini kau menolak Baekhyun itu untuk mengantarmu pergi ke supermarket untuk membeli cemilan. Wah, sepertinya sangat nikmat jika berjalan tanpa pengawal. Aku selalu sadar dilihatin orang-orang jika ada pengawal, ucapmu berjalan. Oh iya, aku sudah lama tidak ke rumah Dedi hari ini. Aku akan ke rumah Dedi saja, aku merindukan Dedi, ucapmu mempercepat jalanmu menuju supermarket. Selama kau berjalan, saudara, tadi ada seseorang berbaju hitam dan memakai topi, dan tidak lupa juga menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Dia selalu mengikutimu selama 2 minggu terakhir ini. Wah, pantas saja kau sangat cantik, baby. Aku akan mendapatkanmu dan menjadikan kau milikku seutuhnya. Tidak boleh siapapun menyentuhmu selain aku sendiri, ucap pria itu. Setelah kau dari supermarket, kau pun mencari taksi untuk pergi ke rumah Taehyung. Dan tiba-tiba ada mobil berhenti di depanmu, dan orang itu di balik jendela itu menurunkan jendela dan menatapmu. Nona, apa aku akan menaiki taksi? Aku seorang taksi online. Aku belum mendapatkan penumpang sedari pagi tadi. Apa kau mau naik taksiku? Tanyanya padamu, dan kau pun menganggukkan kepalamu dan masuk ke dalam mobil. Maju sih ke alamat ini ya, ucapmu, dan dianggukkan pria itu. Tidak sedikit curiga pada pria taksi online ini. Saat ini kau sudah mengetik sesuatu di ponselmu tanpa melihat arah jalan. Kau sangat fokus pada ponselmu. Kau tidak sadar kau sudah melewati jalan rumah Taehyung. Sampai 30 menit kemudian kau melihat pandangan ke depan dan kau kaget karena ini bukan jalan ke arah rumah Taehyung. Ajusi, ini bukan alamat yang aku katakan tadi. Kita sudah melewati jalan itu, ucapmu. Nona, benar, tapi jalan di sana sudah nggak ada perbaikan sampai bulan depan. Jadi kita akan melewati jalan yang agak jauh dari alamat itu, ucapnya. Kau pun mulai takut pada pria ini. Kau pun mulai berusaha untuk mencari nomor telepon Taehyung atau Jungkook, tapi pria di depanmu itu tahu gerak-gerikmu, dan dia pun memberhentikan mobilnya dan langsung merebut ponselmu. Jangan pernah kau bertindak yang tidak-tidak jika kau masih ingin hidup, Nona John Ye-en, ucapnya menekani namamu. Ajusi, apa maumu? Apa aku memiliki salah padamu, Ajusi? Ucapmu yang mulai menangis. Kau tidak memiliki salah apapun, tapi Kim Taehyung, aku ingin membalas dendamku padanya melaluimu. Jadi diam dan ikuti permainanku, ucapnya, dan melanjutkan mobilnya kembali. Kau pun menangis sejadi-jadinya. Kau takut apa yang akan dilakukan pria ini. Kau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi karena ponselmu sudah diambil oleh pria itu. Kau tidak bisa menelpon opamu ataupun Taehyung. Kau hanya bisa pasrah jika hal yang tak diinginkan terjadi padamu. Benar, pria ini adalah Kim Seokjin yang selalu mengikutimu kemana kau pergi, dan hari ini dia bisa membawamu karena kau tidak bersama Baekhyun Jungkook. Dia benar-benar senang. Dia akan mendapatkan haknya yang sudah diambil oleh Taehyung. Seokjin membawamu ke gudang tua yang sangat kumuh dan gelap. Dia mendorongmu sampai kau terjatuh dan lututmu berdarah. Dia menatapmu dan berjongkok menyamakan tingginya denganmu dan mulai memegang dagumu. Hei
Hai baby, kutunggulah di sini sampai penyelamatmu datang dan memohon padaku. Ucapnya berdiri dan mengambil video dan gambarmu untuk dikirim kepada Taehyung. Setelah itu dia pergi dari tempat ini dan mengisahkan kau sendiri di gudang tua ini. Kau benar-benar takut sekarang karena sebentar lagi hari akan gelap dan pasti opamu sudah pulang dari kantor. Kau pun berdoa semoga opa ataupun Taehyung bisa menolongmu di ruangan ini. Sayang, papa pulang, teriaknya tapi tidak mendapatkan jawaban. Biasanya aku selalu menunggunya di ruangan tengah, tapi kenapa hari ini tidak? Kenapa rumah ini sangat sepi sekali, dan bagi yang menjaga Ian juga tidak ada di rumah, ucapnya, dan Jungkook mengambil teleponnya. Jungkook menghubungi salah satu PG-nya yang ditugaskan untuk menjagamu. Kemana kau pergi? Dan berapa menit kemudian panggilan itu pun diangkat oleh PG Jungkook. Dimana kalian? Ini sudah hampir malam. Cepat kembali bawa adikku pulang, ucapnya dingin pada BG-nya itu. Tuan, maafkan kami tahu kami salah, kami minta maaf pada Anda Tuan, ucapnya ketakutan. Jungkook heran kenapa BG-nya meminta maaf. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada adikku? Sekarang cepat pulang, aku tunggu kalian sekarang, bentaknya dan mematikan teleponnya sepihak. Ada apa Jung? Kenapa kau marah-marah? Tanyanya pada adiknya itu. Aku tidak tahu Hyung, BG yang menjaga mereka seperti ketakutan. Jika terjadi apa-apa dengan adikku, akan kupastikan BG itu mati malam ini juga, ucapnya tajam. Berapa menit kemudian, dua BG masuk ke dalam dengan ketakutan, dan Jungkook yang melihat mereka masuk heran kenapa tidak ada adik kecilnya bersama BG ini. Itu membuat Jungkook benar-benar murka saat ini. Di mana adikku? Teriaknya menghampiri BG itu. Maafkan kami Tuan, kami tidak menjaga Nona Ian saat dia ingin pergi ke supermarket. Dia melarang kami untuk ikut dengannya, jelas BG itu, dan itu membuat Jungkook menghantamkan tangannya pada pipi BG itu. Sialan, sudah kukatakan jika dia tidak mau kalian ikut, setidaknya kalian ikuti dia dari belakang, bukan membiarkannya pergi begitu saja. Apa kau tidak tahu musuh-musuhku masih banyak di sini? Jika terjadi apa-apa pada adikku, pastikan kalian akan kubunuh, ucapnya dan berjalan keluar rumah. Kerahkan semua BG untuk mencari Ian malam ini, cari Ian sampai dapat, ucapnya dan menyusul Jungkook. Kim Taehyung, teriaknya lantang dan menggema di ruangan besar ini. Seseorang pemilik rumah ini pun menuruni anak tangga karena mendengar suara yang sangat keras, dan dia berjalan menuju ruangan tengah, dan di sana sudah mendapatkan Jungkook dengan wajah tajamnya seperti akan membunuhnya malam ini juga. Kenapa kau berteriak di rumahku? Kau mengganggu istirahatku Jung, ucapnya pada sahabatnya itu. Di mana adikku Hyung? Jika kau ingin bertemu dengannya, jangan seperti seorang pencuri. Aku tidak pernah melarang Ian untuk bertemu denganmu kau, tapi kenapa kau sekarang menjadi pencuri malam ini? Ucapnya tajam. Aku tidak terpotong karena mendapatkan pesan dari seseorang di ponselnya. Taehyung pun membuka pesan itu dan betapa kagetnya dia melihat foto dan video yang berada di gudang sangat gelap. Taehyung pun langsung menghubungi nomor itu. Sialan, siapa kau? Kenapa kau menyentuh milikku? Ucap Taehyung. Tenanglah Tuan Kim, gadismu masih bagus walaupun lututnya sedikit terluka karena doronganku tadi, ucapnya. Kim Sok Jin. Nah, ini saya Tuan Kim. Apa kau ingin berbicara pada dedimu ini sayang? Ucapnya padamu dan mengarahkan ponselnya padamu. Dedi, ucapmu dengan suara serak.